Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Mari kita sapa kembali dengan dinamika politik yang ada di negeri kita saat ini. Kita ingin mengapresiasi statement dari guru besar Institut Teknologi Surabaya 10 November yang mana Profesor Agus Purwanto mengatakan bahwa kita sambut baik dengan bergabungnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Koalisi ini bisa kita harapkan mengcounter dari tuduhan-tuduhan negatif yang diarahkan kepada salah satu pihak. Sebenarnya kita tidak sadar, sering kita menuduh orang lain itu dengan tuduhan-tuduhan negatif, tapi sejatinya kita juga melanggar itu. Itu terjadi karena polarisasi yang tinggi ini dan kepentingan yang ada di dalamnya itu tidak diperhatikan. Kadang-kadang kita tidak suka dengan politik identitas, tapi nanti intern kita pun kadang-kadang juga menggunakan identitas-identitas yang untuk menguntungkan golongan kita sendiri. Jadi ini saya bicara untuk global ya, untuk keseluruhan. Saya bicara untuk keseluruhan, tidak mengarahkan kepada salah satu. Yang saya ingin pesankan di dalam video ini adalah coba kita bermuhasabah, belajar dewasa, memperbanyak tudingan-tudingan negatif itu, mari kita tudingkan kepada diri kita. Jangan selalu kita menuding orang lain selalu yang salah dan yang selalu negatif. Kita sudah diajarkan oleh para guru kita, para masyayikh, para kiai, para ustadz kita bahwa sesungguhnya kita itu diterima oleh masyarakat, diterima oleh orang lain sejatinya adalah karena kita itu sedang ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak usah selalu mengandalkan atau menganggap diri kita yang paling benar atau paling suci dan lain sebagainya. Bahkan di situ adalah melanggar nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pelanggaran nasihat, ada pelanggaran yang mana pelanggaran itu di dalamnya melanggar nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertera dalam Al-Quran yang sering saya sampaikan juga di dalam channel ini. Bagaimana dalam Al-Quran itu menjelaskan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Kemudian kita lanjut dengan apa yang disampaikan, apa statement dari guru besar ITS ini ya, Profesor Agus Purwanto. Jadi pada dasarnya kalau kita menginginkan persatuan dan kesatuan ini, ya jika ada upaya menyatukan elemen bangsa, kita tidak usah hasud. Kullu dzi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang mendapatkan nikmat maka akan mengundang hasudnya orang lain. Oleh karena itu kita harus waspada dengan penyakit hati itu. Karena kita juga tidak merasakan bahwa kita itu mungkin ya bisa jadi dirasakan atau tidak dirasakan, tapi sebenarnya yang terjadi adalah kita sedang terkena kuman, yaitu kurangnya iman. Apa yang disebabkan dengan kuman itu? Kita jadi kutil, kurang teliti. Yang kedua, kita jadi kudis, kurang disiplin. Yang ketiga, kita akhirnya terkena kurap, kurang rapi. Itulah penyebab dari kita terkena kuman, kurangnya iman, mengakibatkan kudis, kurap, kutil. Kurang rapi, kurang disiplin, kurang teliti. Kutil, kurang teliti, kurap, kurang rapi, kudis, kurang disiplin. Bagaimana kedisiplinan kita mencintai negeri ini, integritas mencintai negeri ini, masih banyak yang kita retorikakan dan jauh panggang dari api. Bagaimana kita mencintai negeri ini, tapi
para politisi kita menunjukkan bahwa mereka hanya berkompetisi elektoral, ya, menjadi kontestan dalam kompetisi elektoral, mencari kepemimpinan, mencari jabatan dan lain sebagainya. Itu kudisnya. Kutil, kurang teliti, mana lawan, mana teman, kita tidak sadar. Sejatinya elemen bangsa ini semuanya adalah teman kita, saudara kita, baik yang tanpa memandang bulu apapun, ya, tanpa pandang bulu, baik sukunya, agamanya, rasnya, golongannya dan lain sebagainya. Jadi kita kurang teliti bahwa kita sebagai elemen bangsa seharusnya bersatu bagaimana memajukan negeri ini, tidak hanya fokus pada elektoral pilpres, elektoral legislatif dan lain sebagainya. Karena kita itu jika kita terus fokus pada elektoral, maka kita lupa dengan esensi. Esensi kita adalah mensejahterakan rakyat, memakmurkan negeri ini. Ya, jadi kita nggak usah itu bernarasi negatif, selalu dituduhkan orang lain, positifnya ke kita semua. Janganlah, sekali lagi kita itu diterima orang, lagi diapresiasi orang, itu karena aib kita lagi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kalau aibnya dibuka satu persatu oleh Allah, semua orang akan lari. Ya, kemudian jika kita memilih sudah mau menjadi pemimpin, maka kita sifat-sifat anania, sifat takabur, sifat ingin menang sendiri harus dilepaskan agar kita selamat dunia akhirat. Kemudian kurang rapi, ya. Jadi kita itu harus luruskan niat, rapatkan barisan agar kita rapi, agar orang atau siapapun yang akan merongrong kekayaan negeri ini tidak bisa melawan kita. Karena ingat bahwa kebatilan yang rapi akan mengalahkan kebenaran yang tidak rapi. Kebatilan yang terstruktur akan mengalahkan kebenaran yang tidak terstruktur. Oleh karena itu kita harus waspada agar kita tingkatkan iman. Mana saudara kita, mana musuh kita, itu harus kita paham. Musuh kita adalah kezoliman, kemungkaran, kedolalatan, ya, kesesatan, kemunafikan, dan lain sebagainya. Subnya ada lagi, mana kezoliman, mana kemungkaran, mana kebatilan, adalah korupsi, adalah perpecahan, adalah dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu sendiri, harus tahu dulu bahwa esensi bernegara ini adalah ingin mensejahterakan rakyat. Jangan sampai kita anomali, kita mencari persatuan dan kesatuan, tapi ada orang bersatu kita hasut. Kita jangan seperti itu. Makanya kita tingkatkan iman agar kita tidak terkena virus, tidak kena bakteri, kudis, kuman, kutil. Jadi seperti itu ya sahabat Al-Fat Santro Jagat dimanapun berada. Dengan bersatunya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, semoga ini adalah akan mewujudkan persatuan dan kesatuan di negeri ini yang selama ini terpolarisasi. Sudahi cebong kampret, sudahi tuduhan-tuduhan orang lain yang negatif, toh belum tentu. Ya, toh belum tentu, barangkali yang kita tuduh lebih baik. Yang kita tuduh negatif barangkali itu lebih baik. Jadi muhasabahlah. Dan orang yang baik adalah yang melupakan kebaikannya. Dan kita harus terus mengingat kesalahan kita agar tidak terulang kembali. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.